Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betfam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, jumpa lagi ya. Tema kali ini, sebagus apapun murai kamu, saya pastikan rusak. Nah, itu yang ingin kita bahas nanti gimana secara detailnya. Kita masuk ke intro terlebih dahulu, cekidot. Nah, teman-teman, selamat datang lagi ya. Temanya sebagus apapun murai kamu pasti rusak ya. Kalau teman-teman mengindahkan hal-hal, ada 6 hal nanti yang ingin kita bahas ya di konten kali ini. Yang mana jika ini dilakukan ada kemungkinan besar merusak murai batu kita. Meskipun murai batu kita dalam keadaan murai terbaik atau sebagus apapun itu. Karena untuk murai batu malah cenderung biasanya yang gampang rusak adalah murai batu yang benar-benar bagus. Karena kalau murai batu yang bagus biasanya kita, kepedean ya, pemiliknya biasanya kepedean. Oke, langsung saja ada 6 hal yang harus teman-teman hindari ketika memiliki murai batu yang sudah jelas bagus, maka ada beberapa yang, teman-teman perlu pahami dan jangan sampai melakukan kekonyolan. Yang pertama adalah over lomba atau OL. Nah, biasanya over lomba ini ya sangat sering terjadi, terutama pada pemula atau pada mereka yang baru memulai belajar murai batu. Kalau untuk senior saya kira udah pada paham mana kaidah-kaidahnya, jadi saya di sini tidak bermaksud menggurui senior. Saya hanya sharing kepada pemula yang kebetulan mampir di channel saya pengennya itu mereka main murai batunya itu tidak rusak, dalam artian masih bisa menjaga murai batunya untuk jangka panjang ke depannya. Tidak sama sekali untuk menggurui, kita hanya sharing saja. Over lomba sangat buruk untuk keadaan burung murai batu kita. Idealnya untuk melombakan burung murai batu itu cukup 1 bulan sekali, teman-teman ya, perlu dipahami pada umumnya itu cukup 1 bulan sekali. Jadi jangan sampai ya mentang-mentang, wah lagi enak nih, kapan lagi enak kapan lagi. Nah, kata-kata inilah yang nanti akan, kedoktrin ke otak kita, mencuci otak kita, kapan lagi, dan akhirnya kita ngeber murai batunya, yang ujung-ujungnya murai batu teman-teman nanti akan menjadi sampah ya, dalam artian rusak yang tidak bisa, kita andalkan lagi untuk memenangkan di setiap kontesnya. Karena di sini, saya pengennya siapapun yang sudah subscribe channel ini, saya pengen murai batunya itu menjadi murai batu benar-benar petarung. Dia hanya berangkat lomba ketika dia yakin akan menang, yakin akan bawa pulang trofi ya. Karena untuk melombakan burung murai batu sangat mahal sekali yang harus kita tukar. Ada waktu ya, waktu yang tidak akan pernah kembali, perlu dicatat untuk teman-teman. Jadi kalau kita berangkat lomba dan kalah, wah itu waktunya sudah kebuang dan rugi. Rugi apa? Tadi rugi waktu yang tidak akan pernah kembali. Kalau mungkin rugi duit, tiketnya mungkin masih bisa dicari di lain waktu, tapi kalau soal waktu, waduh, nggak ada yang bisa mengembalikan waktu meskipun mereka orang paling kaya di dunia sekalipun. Nah, ini perlu dicatat. Terus momen. Momen seharusnya kita ada di sekeliling keluarga ya, bencengkrama, ya, saling sapa. Kita malah kadang egois ya melombakan burung murai batu bahkan sampai keluar kota. Nah, ini adalah momen-momen seperti ini yang seharusnya ditebus dengan kemenangan. Jangan sampai kita berangkat lomba hanya sekedar berangkat ya. Ngapain buang-buang tenaga, waktu, biaya, pikiran ya. Karena untuk merawat murai batu juga tidak gampang. Selain harian harus konsisten juga benar-benar murai batunya disiapkan mental atau terahan yang bagus. Yang kedua ada ego ambisi. Ketika kita tidak bisa mengendalikan ego dan ambisi, sebagus apapun burung murai batu kita, ya udah kita akan menerima yang namanya kehancuran di lain waktu. Biasanya ada jeda sih, tidak di hari itu juga langsung rusak, itu tidak, cuma ada tanda-tandanya untuk menuju kerusakan. Kalau orang bilang biasanya di teman-teman kecomania nekuk leher ya, nekuk leher biasanya untuk ceng-cengan antara pelomba satu dan pelomba 2. Kalau pelomba satu nggak kunjung berangkat, pelomba 2 ngecengin pelomba satu. Nah, itu sudah menjadi biasaan sih.
Maksudnya begini teman-teman, saya tidak mau ya yang subscribe saya itu hanya sekedar melombakan burung murai batu tanpa tujuan atau arah yang jelas, karena akan membuang-buang waktu sayang sekali ya. Jangan hanya, yang penting ngopi, yang penting kumpul, wah itu bullshit itu ya. Jarang sekali yang benar-benar seperti itu. Biasanya orang yang seperti itu malah kalau kalah malah dia tidak nerima. Ya biasanya seperti itu nanti gerundel di belakang. Beda dengan kalau saya berangkat-berangkat ya. Kalau memang burungnya kurang bagus ya kita akui memang kurang bagus. Kalau burung kita, tidak masuk ya kemungkinan juri lebih jeli melihat burung murai batu yang lain memang jauh lebih bagus. Nah itu, kita harus belajar legowo. Kalau kita siap melombakan murai batu ya konsekuensinya ya burung kerja atau enggak kerja. Cuma kalau kita menggunakan metode main pack tadi dan menjaga ego dan ambisi maka niscayalah kita siapkan benar-benar mateng. Berangkat punya keyakinan yang penuh, maka pulang juga akan memenangkan perlombaan. Burung vektor, burung bagus yang ketiga, ini cenderung, rusak malah teman-teman ya, cenderung lebih cepat rusak karena tadi kembali lagi kita bahas lagi, kita ulang lagi karena untuk melombakan burung murai batu ya hanya sekedar perawatan seperti itu ya. Jadi kalau untuk burung semakin bagus kita ego kita, ambisi kita itu akan, tidak terkendali malah. Wah burungnya masih bagus ini, mumpung renyah, mumpung enak, tadi kata-kata mumpung lagi. Nah itu kita biasanya, karena tertipu dengan burung vektor, burung bagus tadi. Yang keempat, burung belum kondisi. Wah apalagi burung belum kondisi, contohnya apa ya, burung masih lemes dilombakan ya pasti kalah ya kan. Pasti kalah dan bisa berdampak buruk nantinya malahan kalau kita memaksakan murai batu yang, tidak kondisi tapi kita paksakan untuk lomba, nanti bisa berdampak negatif. Salah satunya ya kotoran, bau menyengat dan masih encer itu salah satu ciri murai batu kita belum siap untuk, bertarung ya di arena kontes ya dalam perlombaan, kicauan burung murai batu tentunya. Jadi teman-teman harus benar-benar dipahami, kalau burung sebagus apapun terus kita paksa untuk lomba dalam keadaan dia butuh benar-benar istirahat, ya fatal nanti akibatnya ya. Tidak hanya kalah di saat itu, tapi untuk jangka panjangnya juga berimpak atau berdampak buruk. Terus murai batu idealnya dilombakan itu 1 bulan cukup sekali saja. Nanti ada recovery factor, ada recovery tenaga, ada recovery pemasteran, ada recovery untuk masa jeda sehingga nanti di setiap perlombaan sebulan sekali kita harapkan langsung jeder. Ya, untuk perawatan yang penting konsisten, nggak bisa asal-asalan ya untuk murai batunya. Terus yang kelima, bulu basah. Nah ini apalagi burung murai batu yang baru mabung nih, biasanya bulunya basah itu lagi enak-enaknya di rumah. Dia sering bongkar-bongkar materi, nggak karu-karuan ya. Wah ini cenderung cepat merusak burung murai batu. Jadi teman-teman harus paham, harus benar-benar menghindarkan hal-hal yang demikian. Karena ini bisa berimpak buruk pada burung murai batu teman-teman. Burungnya biarkanlah ada jeda setelah mentok nih, seumpama mentok tanggal 31 Desember. Maka tanggal Januari full itu jangan pernah dilombakan. Teman-teman bisa melombakan di bulan Februari atau bulan Maret. Semakin ada jeda semakin bagus. Minimal 1 bulan lah itu kalau memang enggak. Tapi mentoknya bisa dipastikan di Desember. Nanti untuk Januari benar-benar pemasteran pemasteran sama pengondisian seperti jemur, umbar ya seperti itu, ada sauna juga dikenalin agar ada tenaga dan, lendir-lendir yang di dalam tubuhnya juga hilang. Terus yang keenam, hal yang terakhir adalah burung dokor, apalagi burung dokor. Burung dokor dilombakan banyak ya mereka, tapi ini bisa berdampak buruk sekali, nanti burungnya malah rusak, cacat ya, malah tidak bisa dikembalikan lagi ke titik, on fire-nya. Nah itu ya teman-teman ya, tentang 6 hal yang sebagus apapun burung murai batu teman-teman pasti rusak ya. Kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya,
tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.